Di balik hiruk-pikuk kota Jakarta, ada kisah yang tak pernah disangka. Seorang pemuda desa, miskin, sederhana, bekerja keras hanya untuk sesuap nasi. Tak pernah ia bayangkan, hidupnya akan berubah selamanya, setelah sebuah malam kelam mempertemukannya dengan seorang wanita, seorang CEO cantik pewaris perusahaan besar yang menjadi target incaran para musuh. Namanya Wahyu Pratama, seorang kuli bangunan berusia 25 tahun, bertubuh kekar namun berhati lembut. Hidupnya keras, penuh peluh, tanpa kemewahan sedikit pun. Tapi keberanian dalam dirinya akan membawanya pada perjalanan tak terduga. Demi menyelamatkan Adelia Santosa, CEO cantik yang sedang diincar oleh begal suruhan pesaing bisnisnya, Wahyu rela mempertaruhkan nyawa, melawan 10 orang sekaligus. Dari sanalah awal takdir baru dimulai, sebuah jalan penuh cinta, pengkhianatan, dan pertarungan harga diri. Inilah kisah tentang bagaimana seorang pemuda miskin menghadapi badai besar, sekaligus menemukan arti keberanian, cinta, dan kehormatan sejati. Sebuah cerita dramatis persembahan channel Pelayan Surga. Siang terik di Jakarta membuat keringat bercucuran di wajah seorang pemuda berusia 25 tahun bernama Wahyu Pratama. Tubuhnya kekar karena terbiasa mengangkat semen, batu, dan besi beton setiap hari di proyek pembangunan gedung tinggi. Dengan kaos lusuh yang basah oleh peluh dan celana kerja penuh debu, ia tetap bekerja tanpa keluh. Suara palu, mesin bor, dan teriakan mandor seakan sudah menjadi musik sehari-hari dalam hidupnya. Namun di balik otot-otot yang kokoh itu, tersembunyi hati yang penuh luka. Wahyu hanyalah seorang anak desa yang merantau ke Jakarta demi menafkahi keluarganya. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya hanya bisa bertani seadanya di sawah, sementara adik-adiknya masih bersekolah. Di pundaknya yang kekar, tertumpuk beban tanggung jawab yang jauh lebih berat dari sekadar mengangkat semen. Seringkali ia dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi banyak orang kota, Wahyu hanyalah kuli bangunan rendahan, tak lebih dari roda kecil yang bisa diganti kapan saja. Namun Wahyu tidak pernah peduli. Ia selalu mengingat pesan ibunya, "Nak, kerja kerasmu hari ini akan jadi berkah esok hari." Kalimat itu yang membuatnya mampu bertahan dari cemoohan dan rasa lelah. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Wahyu duduk sejenak di sudut proyek, mengusap wajah dengan tangan kasar penuh kapalan. Ia menatap langit Jakarta yang memerah, seolah ingin mengadu pada langit tentang nasibnya. Dalam hatinya ia berbisik, "Kapan hidupku berubah? Apakah aku hanya akan jadi kuli selamanya?" Namun doa dan keluh itu segera ditelannya kembali. Ia sadar, mengeluh tak akan membawa apa-apa. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus bekerja keras. Bahkan ketika tubuhnya nyaris roboh karena lelah, Wahyu selalu berdiri lagi, seakan ada bara dalam dirinya yang menolak menyerah. Malam itu, selepas jam kerja, Wahyu berjalan kaki pulang ke kontrakan sempitnya. Jalanan Jakarta penuh hiruk-pikuk kendaraan, lampu neon, dan asap knalpot. Di tengah keramaian itu, ia merasa kecil dan tak berarti. Namun langkahnya tetap tegas, seolah sedang membawa beban yang tak terlihat oleh orang lain. Dalam kesunyian hatinya, Wahyu sering bermimpi. Bukan mimpi tentang kekayaan atau kemewahan, tapi tentang bisa melihat keluarganya bahagia, terbebas dari hutang, dan adik-adiknya berhasil meraih masa depan yang lebih cerah. Ia tidak tahu bagaimana cara mencapainya, tapi ia percaya takdir pasti punya jalan. Yang tidak pernah ia sangka, doa-doanya itu sedang didengar oleh semesta. Malam itu adalah awal dari sebuah perjalanan besar, perjalanan yang akan mengubah dirinya dari seorang kuli bangunan miskin menjadi sosok yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah pertemuan takdir tengah menantinya, di balik kegelapan malam Jakarta yang penuh rahasia. Pagi itu, alarm tua di kontrakan sempit berdenting nyaring. Wahyu terbangun dari tidur singkatnya di kasur tipis yang hanya digelar di lantai. Ruangan berukuran 3x3 meter itu nyaris tak memiliki sirkulasi udara, panas dan pengap, namun disitulah ia melepas lelah setelah seharian bekerja. Dengan mata setengah terbuka, ia meraih ponselnya yang retak di sudut meja. Puluhan pesan dari kampung menunggu dibaca, dan hampir semuanya berisi hal yang sama, kebutuhan yang tak pernah ada habisnya. Ibunya menulis pesan dengan kata-kata sederhana namun penuh beban, "Yuk, adikmu butuh uang untuk bayar SPP. Ayahmu juga harus beli obat. Kalau ada rejeki, tolong kirim, nak." Wahyu terdiam lama, menatap layar ponsel yang sudah kusam. Gajinya bahkan belum cair, sementara kebutuhan terus menumpuk. Dadanya terasa sesak,
seakan dunia menertawakan ketidakberdayaannya. Sambil meneguk air putih dari botol bekas, ia memejamkan mata. Bayangan wajah ibunya yang penuh keriput muncul, bersama suara batuk ayahnya yang kini semakin parah. Ia ingin sekali pulang, namun ongkos perjalanan saja sudah terlalu mahal. Hidup di kota bukan sekadar soal bertahan, tapi juga soal mengorbankan diri demi orang yang dicintainya. Di proyek, Wahyu tetap bekerja dengan semangat meski pikirannya terus kacau. Setiap kali memikul karung semen, ia membayangkan karung itu sebagai beban hidup yang harus ia angkat. Ketika besi beton menghantam bahunya, ia menguatkan diri, seolah rasa sakit itu lebih ringan dibanding melihat adik-adiknya putus sekolah. Namun dunia seakan belum puas menguji. Mandor proyek mendekatinya dengan wajah sinis. "Wahyu, kerjamu lambat. Kalau begini terus, bulan depan jangan harap dapat tambahan lembur," bentaknya. Wahyu hanya menunduk, menahan amarah yang membuncah. Ia tahu, melawan hanya akan membuat posisinya semakin buruk. Ketika malam tiba, Wahyu duduk sendirian di warung kopi sederhana. Di hadapannya hanya ada segelas kopi hitam tanpa gula, teman setia di saat ia tak mampu membeli makanan lebih dari sebungkus nasi kucing. Matanya menatap kosong ke jalan raya, melihat mobil-mobil mewah melintas. Dalam hatinya, terbesit tanya, mengapa hidup begitu timpang? Mengapa ada orang yang hidup bergelimang harta, sementara aku harus berjuang mati-matian hanya untuk sesuap nasi? Meski demikian, Wahyu tak membiarkan dirinya hanyut dalam putus asa. Ia menggenggam erat gelas kopi itu, seakan menggenggam tekadnya sendiri. "Aku harus kuat. Kalau aku menyerah, siapa yang akan menolong keluarga?" bisiknya dalam hati. Ia tidak tahu, bahwa dalam beberapa hari ke depan, hidupnya akan dipertemukan dengan seseorang yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Pertemuan itu akan menjadi jawaban atas segala doa dan keluh kesahnya. Pertemuan yang akan mengubah setiap jalan takdirnya. Malam itu, langit Jakarta mendung, angin berhembus membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Wahyu melangkah pulang setelah seharian bekerja keras, tubuhnya pegal, bajunya basah oleh keringat dan debu proyek. Jalanan kota penuh dengan lampu neon, suara klakson, dan teriakan pedagang kaki lima. Namun entah mengapa malam itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu di tikungan jalan. Ia memilih jalan pintas melewati kawasan yang sepi, berharap bisa lebih cepat sampai kontrakan. Tapi langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat sekelompok orang berkumpul di tengah jalan. Suara gaduh terdengar jelas, teriakan, bentakan, dan bunyi logam beradu. Wahyu menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang sedang terjadi. Di sana, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti paksa, pintunya dibuka secara kasar. Beberapa pria bertubuh kekar, berpakaian lusuh dan membawa senjata tajam, mengelilingi kendaraan itu. Dari dalam mobil, suara seorang wanita terdengar panik. "Tolong, jangan sentuh aku," teriaknya, suaranya bergetar penuh ketakutan. Jantung Wahyu berdegup kencang. Ia bisa saja berbalik arah, berpura-pura tak melihat, seperti kebanyakan orang yang memilih selamat. Namun naluri dalam dirinya menolak. Ada api yang menyala di dadanya, api yang sama yang membuatnya selalu melindungi keluarganya. Malam itu, di jalan sepi yang hanya diterangi lampu jalanan redup, ia dihadapkan pada pilihan, melarikan diri atau bertaruh nyawa. Wahyu melangkah maju, meski kakinya terasa berat. Tangannya mengepal, matanya tajam menatap para penjahat itu. 10 orang, bersenjata lengkap, berwajah bengis, semuanya tampak haus darah. Tapi entah mengapa, ketakutan berubah menjadi keberanian. Ia tahu, wanita di dalam mobil itu sedang diambang bahaya, dan hanya dirinya yang bisa berbuat sesuatu. "Lepaskan dia!" Suara Wahyu menggema, meski terdengar serak karena gugup. Para begal menoleh, menatap heran, lalu tertawa terbahak-bahak. "Siapa lo? Kuli bangunan sok jadi pahlawan." Salah satu dari mereka mengejek sambil mengayunkan golok ke udara. Namun Wahyu tidak bergeming. Ia berdiri tegak, meski tahu nyawanya bisa berakhir kapan saja. Wanita di dalam mobil menatap melalui kaca, matanya penuh kecemasan. Di balik wajah cantik dan pakaian elegannya, tampak rasa takut yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, pandangannya bertemu dengan Wahyu. Ada harapan kecil yang terbit di matanya, harapan bahwa pemuda sederhana itu bisa menjadi penyelamatnya. Dan disitulah, malam biasa berubah menjadi malam penuh darah dan keberanian. Takdir Wahyu yang sebelumnya hanya seorang kuli bangunan miskin,
sebentar lagi akan memasuki babak baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pertarungan hidup dan mati pun akan segera dimulai. Dengan langkah berani, Wahyu maju ke tengah lingkaran para begal. Jantungnya berdegup kencang, namun sorot matanya tajam bagai mata elang yang siap menyambar. Salah satu begal mendekat sambil menenteng celurit berkilat. "Dasar sok jago, mau jadi pahlawan kesiangan, hah?" ejeknya. Tanpa ragu, pria itu mengayunkan celurit ke arah Wahyu. Refleks, Wahyu menunduk dan menangkis dengan tangan kosong, lalu menyodokkan bahunya dengan keras hingga tubuh lawannya terpelanting. Melihat itu, para begal lainnya meraung marah. 10 orang melingkar, mengangkat senjata tajam, berusaha meneror pria yang hanya bersenjatakan keberanian. Wahyu tahu ia kalah jumlah, tapi mundur bukan pilihan. "Kalau aku mati malam ini, biarlah mati dengan terhormat," bisiknya dalam hati. Tubuhnya menegang, otot-ototnya siap meledak kapan saja. Serangan pertama datang dari 2 orang sekaligus. Satu menebas dari kiri, satu lagi menikam dari depan. Dengan sigap, Wahyu melompat ke samping, meraih batu besar di tanah, lalu menghantam kepala salah satunya hingga ambruk. Darah memercik, suasana semakin mencekam. "Hajar dia, bunuh kuli sialan ini," teriak pemimpin geng dengan suara garang. Wanita di dalam mobil menjerit ngeri, kedua tangannya menutupi wajah. Namun di sela ketakutannya, ia tak bisa mengalihkan pandangan dari sosok Wahyu. Ia tak menyangka, pemuda berpakaian lusuh itu berani menantang 10 orang bersenjata demi dirinya, seorang wanita asing yang bahkan belum dikenalnya. Ada sesuatu dalam keberanian itu yang membuat jantungnya bergetar hebat. Pertarungan semakin sengit, golok, celurit, dan pisau berayun tanpa henti, berusaha merobek tubuh Wahyu. Beberapa kali ia terkena sabetan, darah menetes di lengan dan bahunya, namun ia tak berhenti. Setiap rasa sakit justru membangkitkan amarah dan tekadnya. Ia melawan bukan hanya untuk menyelamatkan wanita itu, tapi juga untuk membuktikan bahwa harga dirinya tak bisa diinjak-injak. Suara dentuman keras terdengar ketika Wahyu menendang salah satu begal hingga menabrak kap mobil. Kaca pecah berhamburan, menambah suasana kacau. Para begal mulai goyah, namun jumlah mereka tetap mengancam. "Lo cari mati, kuli. Malam ini jasad lo jadi tumbal," bentak pemimpin geng, lalu maju sendiri dengan sebilah pisau panjang berkilau. Wahyu terengah-engah, napasnya berat, tubuhnya penuh luka. Tapi ia tidak gentar, matanya menatap lurus, penuh nyala api keberanian. "Kalau nyawa gue taruhannya, gue nggak peduli, asal perempuan itu selamat," ucapnya dengan suara parau, tapi jelas. Kata-kata itu membuat sang wanita di mobil meneteskan air mata yang lahir dari rasa takut bercampur kagum. Malam itu, di jalan sepi Jakarta, suara senjata yang beradu, teriakan penuh amarah, dan darah yang menetes menjadi saksi keberanian seorang kuli bangunan. Pertaruhan nyawa pun dimulai, dan tak ada yang tahu bagaimana akhir dari pertarungan itu. Satu hal yang pasti, malam itu adalah awal dari perubahan takdir Wahyu Pratama. Tubuh Wahyu roboh terhuyung setelah berhasil menjatuhkan lawan terakhir. Nafasnya tersengal, darah mengalir dari luka di bahu dan pelipisnya. Jalanan malam berubah menjadi medan perang yang penuh kaca pecah, jejak darah, dan tubuh para begal yang terkapar. Wanita di dalam mobil masih menutup mulutnya dengan tangan, gemetar hebat, tak percaya pada apa yang baru saja dilihatnya. Wahyu berusaha berdiri, namun pandangannya berkunang. Lututnya goyah, langkahnya berat. Ia bersandar pada mobil yang kacanya retak, menatap wanita itu sebentar. Mata mereka bertemu, mata penuh ketakutan beradu dengan mata penuh luka dan keberanian. Kau sudah selamat sekarang," bisiknya dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Wanita itu buru-buru keluar dari mobil, meski tubuhnya sendiri masih gemetar. Dengan cepat ia menahan tubuh Wahyu agar tidak jatuh ke tanah. "Tolong bertahan, jangan pingsan," serunya panik. Tangannya yang halus berlumuran darah karena memegangi luka Wahyu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang CEO muda yang biasa dilayani banyak orang justru berlutut di jalan demi seorang pria asing berpakaian lusuh. Sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan. Lampu biru merah berputar, semakin lama semakin dekat. Para begal yang masih sadar lari terbirit-birit, meninggalkan rekan-rekan mereka yang sudah tak berdaya. Sang wanita memeluk Wahyu lebih erat, berusaha mencegahnya kehilangan kesadaran. "Bertahanlah, aku mohon," suaranya bergetar, bercampur antara rasa takut dan kekhawatiran.
Wahyu tersenyum samar meski tubuhnya penuh luka. Aku hanya seorang kuli bangunan, tak seharusnya kau peduli padaku, gumamnya. Namun wanita itu menatapnya dalam-dalam, matanya berkaca-kaca. Bodoh, kau baru saja menyelamatkan nyawaku. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Katanya tegas, meski air matanya terus jatuh membasahi pipi. Polisi tiba di lokasi, segera mengamankan sisa begal yang pingsan, sementara wanita itu berteriak minta ambulans. Beberapa petugas mendekat, namun pandangan Wahyu sudah semakin kabur. Ia hanya bisa mendengar samar-samar suara wanita itu berteriak, "Tolong! Selamatkan dia! Cepat bawa dia ke rumah sakit!" Kesadarannya perlahan hilang, tubuhnya lunglai dalam pelukan wanita asing itu. Di detik terakhir sebelum gelap total, Wahyu sempat melihat wajah cantik sang wanita dari dekat, wajah penuh rasa takut, namun juga penuh ketulusan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dalam hatinya, sebelum benar-benar pingsan, Wahyu bergumam, siapa sebenarnya dia? Dan malam itu, di antara darah, luka, dan tangis, terjalinlah pertemuan pertama yang kelak mengubah jalan hidup keduanya. Pertemuan yang lahir dari keberanian, penderitaan, dan takdir yang tak bisa dihindari. Cahaya putih rumah sakit membuat kelopak mata Wahyu terasa berat. Perlahan ia membuka mata, disambut bau antiseptik menusuk hidung. Tubuhnya penuh perban, selang infus menusuk tangannya, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuh. Suara mesin monitor berdetak pelan, mengiringi detik-detik kesadarannya yang mulai kembali. Di samping ranjang, sosok wanita cantik dengan gaun elegan tampak duduk menunduk, matanya merah karena tangis. Saat menyadari Wahyu membuka mata, wanita itu langsung berdiri, menatapnya penuh harap. "Syukurlah, kau sadar juga," ucapnya lirih, suara bergetar. Wahyu mengernyit, mencoba memahami apa yang terjadi. "Aku, di mana? Kenapa aku masih hidup?" tanyanya lemah. Wanita itu menggenggam tangannya, hangat dan penuh ketulusan. "Kau selamat, berkat keberanianmu sendiri. Aku berhutang nyawa padamu." Hening sejenak, sebelum wanita itu memperkenalkan diri. "Namaku Adelia Santosa, aku CEO Santosa Corp." Ucapan itu membuat Wahyu terpaku. CEO, selama ini ia hanya mendengar nama itu dari berita atau baliho besar di jalanan Jakarta. Ia tak pernah membayangkan bisa berbicara langsung dengan seorang wanita dari kalangan elit, apalagi setelah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkannya. Adelia menunduk, wajahnya tegang. "Wahyu, yang terjadi malam itu bukan sekadar perampokan biasa." Ia berhenti sebentar, seolah ragu untuk melanjutkan. "Orang-orang itu bukan begal jalanan, mereka suruhan. Target mereka bukan harta bendaku, tapi nyawaku." Kata-kata itu menancap tajam di benak Wahyu, membuat aliran darahnya seakan berhenti sesaat. Wahyu menatapnya tak percaya. "Maksudmu, seseorang sengaja mengirim mereka untuk membunuhmu?" Adelia mengangguk pelan, matanya tajam namun penuh kekhawatiran. "Ya, aku yakin ada tangan besar di balik semua ini. Pesaing bisnis keluargaku sudah lama ingin menjatuhkan kami, dan aku adalah sasaran paling empuk." Suaranya bergetar, namun ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Wahyu merasakan amarah membuncah. Ia terluka parah, hampir kehilangan nyawa, hanya karena terjebak dalam permainan orang-orang berkuasa yang penuh ambisi. Namun di sisi lain, hatinya bergetar melihat keberanian Adelia yang tetap berdiri meski jadi target pembunuhan. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin melindungi wanita itu, meski ia sadar betapa kecil dirinya di dunia mereka. Adelia mendekat, menatapnya serius. "Aku tak tahu kenapa kau nekat melawan mereka sendirian. Tapi aku bersyukur kau ada di sana malam itu. Tanpamu, aku mungkin sudah mati." Mata Adelia berkaca-kaca, suaranya nyaris pecah. "Mulai sekarang, kau bukan hanya penyelamatku. Kau adalah orang yang terlibat dalam rahasia besar ini." Dan malam itu, di ruangan rumah sakit yang sunyi, Wahyu Pratama sadar satu hal, ia telah melangkah masuk ke dalam dunia yang jauh lebih berbahaya dari sekadar kerasnya hidup sebagai kuli bangunan. Dunia penuh intrik, dendam, dan ancaman nyawa yang tak akan berhenti mengejarnya. Pagi itu, sinar matahari masuk menembus kaca rumah sakit, memantul di lantai putih yang mengilap. Wahyu masih terbaring lemah, menatap langit-langit dengan pikiran bercampur aduk. Luka di tubuhnya memang perih, tapi yang lebih menekan adalah kenyataan bahwa ia kini terlibat dalam urusan besar yang bukan miliknya. Ia hanya seorang kuli bangunan, kenapa harus ikut terseret dalam permainan orang-orang kaya dan berkuasa? Pintu kamar terbuka pelan,
menampakkan sosok Adelia Santosa dengan setelan elegan. Meski raut wajahnya tampak letih setelah malam panjang, ada aura ketegasan yang tak bisa disembunyikan. Ia melangkah mendekat, senyumnya lembut namun matanya serius. "Bagaimana perasaanmu pagi ini?" tanyanya, suara lembut tapi penuh perhatian. Wahyu menoleh, suaranya parau. "Masih hidup saja aku sudah bersyukur, Bu." Ucapannya sederhana, tapi cukup membuat Adelia tersenyum samar. "Panggil aku Adelia," katanya tegas. "Kau bukan bawahanku, kau adalah penyelamatku." Ucapan itu membuat Wahyu terdiam, hatinya bergetar. Seorang CEO ternama, menyebut dirinya penyelamat. Adelia lalu duduk di kursi samping ranjang, menatapnya dalam. "Wahyu, aku tahu hidupmu tidak mudah. Aku tahu kau bekerja keras hanya untuk sekadar bertahan. Karena itu, aku ingin menawarkan sesuatu." Wahyu mengernyit, mencoba menebak arah pembicaraannya. "Apa maksudmu?" tanyanya pelan. "Aku ingin kau bekerja denganku. Bukan sebagai kuli, tapi sebagai orang yang berada di sisiku," ucap Adelia mantap. "Kau punya keberanian yang tak semua orang miliki. Aku butuh seseorang sepertimu, seseorang yang bisa kupercaya, yang bisa melindungiku dari ancaman yang terus membayang." Kata-kata itu membuat udara di ruangan seakan menegang. Wahyu menelan ludah. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Bagaimana mungkin seorang CEO kaya raya menawarkan pekerjaan langsung padanya, seorang kuli bangunan miskin dari desa? Ia memandang Adelia dengan mata penuh keraguan. "Kenapa aku? Aku ini bukan siapa-siapa, hanya seorang kuli lusuh yang kebetulan lewat malam itu." Adelia menatapnya lebih dalam, kali ini dengan sorot mata penuh keyakinan. "Justru itu yang membuatmu berbeda. Kau menolongku tanpa pamrih, tanpa tahu siapa aku. Keberanianmu lahir dari hati, bukan dari kepentingan. Orang seperti itu langka, Wahyu." Suaranya bergetar, tapi penuh kejujuran. Hening panjang menyelimuti ruangan. Wahyu menunduk, dadanya sesak oleh kebimbangan. Ia tahu menerima tawaran ini berarti meninggalkan kehidupan lamanya, sekaligus melangkah ke dunia penuh bahaya. Tapi di sisi lain, inilah kesempatan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Dan jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berbisik, "Inilah jalan menuju takdirmu yang baru." Malam itu, di sudut gelap sebuah gudang tua di pinggiran kota, suara dentuman meja terdengar keras. Seorang pria berjas hitam memukul meja kayu dengan marah, wajahnya tegang penuh amarah. Dialah Jonathan Wirawan, pesaing bisnis keluarga Santosa, otak di balik serangan begal yang gagal membunuh Adelia. Matanya merah menahan murka. Bagaimana mungkin 10 orang gagal menghabisi satu perempuan lemah? Teriaknya, suaranya bergema di ruangan. Seorang anak buahnya menunduk ketakutan. "Maaf, Tuan, ada orang yang ikut campur. Seorang kuli bangunan, dia melawan habis-habisan." Ucapan itu membuat Jonathan terdiam sesaat, lalu tertawa sinis. "Seorang kuli bangunan, jadi nyawaku dirusak oleh bocah miskin kelas bawah." Tawa itu berubah menjadi geram. "Kalau begitu, bunuh juga dia. Jangan biarkan orang rendahan itu menghalangi rencanaku." Sementara itu, Wahyu masih berada di rumah sakit, mencoba mencerna tawaran Adelia. Hatinya diliputi kebimbangan, namun tekadnya semakin kuat ketika mengingat kata-kata wanita itu. "Kau menolongku tanpa pamrih, itu sebabnya aku percaya padamu." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Ia tahu, keputusannya akan membawanya pada jalan baru, jalan yang penuh bahaya. Di luar ruangan, seorang pria misterius diam-diam memperhatikan dari jauh. Ia pura-pura menjadi pengunjung rumah sakit, namun gerak matanya tajam, selalu mengawasi siapapun yang keluar masuk kamar Wahyu. Ia adalah mata-mata suruhan Jonathan, ditugaskan memastikan apakah kuli miskin itu masih hidup. Bayangan ancaman mulai merayap tanpa henti. Adelia, yang baru selesai rapat darurat dengan Dewan Direksi, kembali menjenguk Wahyu malam itu. "Aku tidak bisa lama, tapi aku ingin kau tahu, tawaranku bukan basa-basi. Aku ingin kau benar-benar memikirkannya," katanya sambil menatap dalam ke arah Wahyu. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya kini sudah diawasi oleh musuh. Wahyu mengangguk pelan, meski hatinya bergejolak. "Aku akan memikirkan baik-baik, Delia." Kata itu meluncur begitu saja dari bibirnya, membuat Adelia sedikit tertegun. Tak ada seorang pun yang memanggilnya dengan nada akrab seperti itu, dan anehnya, ia tidak merasa tersinggung. Justru ada kehangatan yang tak pernah ia temui dari siapapun. Namun kebersamaan singkat itu tak berlangsung lama.
Di luar gedung, dua pria asing sudah menunggu dalam mobil hitam, mesin berputar pelan. Begitu dia keluar rumah sakit, kita ikuti. Perintah bos jelas, hapuskan kuli itu dari muka bumi, ujar salah satunya dengan nada dingin. Malam Jakarta kembali menjadi saksi konspirasi yang semakin gelap. Dan tanpa disadari Wahyu maupun Adelia, keputusan-keputusan kecil yang mereka buat malam itu akan menjadi awal dari badai besar. Sebuah badai di mana cinta, keberanian, dan nyawa akan dipertaruhkan. Bayangan ancaman kini menanti di setiap langkah, siap menyeret Wahyu ke dunia yang semakin dalam dan berbahaya. Hari itu, setelah beberapa hari beristirahat, Wahyu akhirnya keluar dari rumah sakit. Tubuhnya memang masih terasa lemah, namun langkahnya mantap. Adelia sendiri yang menjemputnya dengan mobil hitam mewah yang berkilau di bawah cahaya matahari. Saat pintu mobil dibuka oleh sopir pribadi, Wahyu sempat canggung. Ia, seorang kuli bangunan miskin, kini duduk di dalam mobil yang biasanya hanya ia lihat di jalan raya dengan pandangan kagum. Perjalanan menuju pusat kota Jakarta terasa bagai mimpi. Gedung-gedung pencakar langit menjulang, lalu lintas padat, dan hiruk-pikuk kota terasa berbeda dari biasanya. Namun kali ini, Wahyu tidak lagi hanya sebagai buruh yang berpeluh di bawah teriknya matahari. Ia dibawa menuju dunia yang sama sekali baru, dunia orang-orang berkuasa, dunia penuh cahaya sekaligus bayangan. Ketika mobil memasuki area gedung megah milik Santosa Corporation, Wahyu nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pintu kaca berkilau, puluhan karyawan berjas rapi yang menunduk hormat saat Adelia melangkah masuk, dan suasana elegan yang membuatnya merasa seperti orang asing. Ia melangkah pelan, takut merusak kesempurnaan ruangan itu hanya dengan sepatu tuanya. Adelia menoleh, menyadari kegugupan Wahyu. "Tenang saja, kamu di sini tamu istimewa," katanya lembut. Namun ucapan itu justru membuat beberapa karyawan yang mendengar saling berbisik penuh rasa heran. Seorang kuli bangunan diperlakukan sebagai tamu istimewa. Bagi mereka, hal itu nyaris mustahil. Tapi Adelia tak peduli, langkahnya tegap membawa Wahyu ke ruangannya. Ruang kerja Adelia terletak di lantai tertinggi, pemandangan kota Jakarta terbentang luas di balik kaca besar. Wahyu berdiri terpaku, tak pernah sekalipun membayangkan dirinya akan melihat dunia dari ketinggian seperti itu. "Dunia ini, terlalu megah untuk orang sepertiku," gumamnya lirih. Adelia mendekat, menatapnya dalam. "Justru karena itu aku ingin kau berada di sisiku. Dunia ini tidak selalu indah, Wahyu. Kadang justru lebih kejam daripada yang kau bayangkan." Belum sempat Wahyu menjawab, pintu ruang kerja terbuka. Masuklah seorang pria berjas rapi, salah satu direktur muda di perusahaan itu. Ia menatap Wahyu dengan sorot meremehkan. "Siapa orang ini, Nona Adelia? Kenapa seorang pekerja kasar berada di ruang sekelas ini?" Nada suaranya penuh sindiran, jelas menyinggung harga diri Wahyu. Wahyu menunduk, tak ingin menimbulkan masalah. Namun Adelia langsung menjawab tegas, "Dia adalah penyelamatku. Dan mulai hari ini, ia akan bekerja bersamaku." Ucapan itu membuat ruangan seketika hening. Direktur itu terdiam, lalu tersenyum tipis penuh ejekan sebelum akhirnya keluar dengan langkah berat. Ketegangan pun menggantung, meninggalkan Wahyu yang semakin sadar bahwa kehadirannya akan menimbulkan banyak mata benci. Di sudut hatinya, Wahyu tahu satu hal, jalan yang baru saja ia pijak bukan sekadar tentang pekerjaan atau penghormatan. Ini adalah jalan yang akan membawanya pada badai lebih besar. Dunia baru ini bukan hanya penuh gemerlap, tapi juga sarang intrik, iri hati, dan bahaya yang mengintai di balik senyum manis. Hari demi hari Wahyu mulai terbiasa dengan dunia baru yang dibawakan Adelia. Meski masih canggung, ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan elit yang penuh tatapan curiga. Namun, di balik semua tekanan itu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri, hatinya semakin sering bergetar setiap kali berhadapan dengan Adelia. Adelia, di balik sikap tegas dan dinginnya sebagai seorang CEO, justru menemukan sesuatu yang berbeda dari Wahyu. Kesederhanaan dan ketulusan pemuda desa itu membuatnya merasa tenang, sesuatu yang tak pernah ia rasakan bersama para pria berjas rapi yang sering berusaha mendekatinya hanya karena status dan kekayaannya. Suatu malam, sepulang dari rapat panjang, Adelia mengajak Wahyu naik ke rooftop gedung Santosa Corporation. Dari atas, gemerlap lampu Jakarta tampak seperti lautan cahaya tak berujung. Angin malam bertiup lembut, membuat suasana semakin syahdu. "Cantik sekali, ya," ucap Adelia,
tatapannya terarah ke kota, namun hatinya sebenarnya sedang resah. Wahyu hanya tersenyum kecil. Dari bawah, aku hanya melihat gedung-gedung tinggi yang membuatku merasa kecil. Tapi dari sini, ternyata dunia juga bisa terlihat indah. Kalimat sederhana itu membuat Adelia menoleh, menatap wajahnya yang jujur. Ada kehangatan yang perlahan menyusup di hatinya. Hening menyelimuti mereka sejenak, hanya suara angin yang terdengar. Lalu, tanpa sadar, Adelia bertanya pelan, "Wahyu, apa kau pernah merasa takut kehilangan seseorang?" Pertanyaan itu mengejutkan Wahyu, tapi ia menjawab dengan mata menatap lurus. "Setiap orang miskin selalu takut kehilangan, karena kami tahu betapa berharganya sesuatu yang sedikit saja kami punya." Kata-katanya membuat dada Adelia sesak. Entah bagaimana, jarak di antara mereka semakin menyempit. Pandangan mata bertemu, dan untuk sesaat dunia terasa berhenti berputar. Wahyu merasakan panas yang aneh di dadanya, sebuah api yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Adelia pun tak bisa membohongi diri, api cinta perlahan tumbuh, meski ia tahu hubungannya dengan Wahyu akan menuai banyak penentangan. Namun di balik kehangatan itu, bayangan ancaman masih mengintai. Dari kejauhan, seseorang diam-diam memotret kedekatan mereka dengan kamera tele. Senyum sinis terpancar dari wajahnya. "Bos pasti akan suka dengan ini," gumamnya lirih. Cinta yang mulai tumbuh di antara Wahyu dan Adelia kini akan menjadi senjata baru bagi musuh untuk menghancurkan keduanya. Api cinta telah menyala di hati mereka, tapi api yang sama bisa berubah menjadi bara yang membakar habis segalanya. Malam itu, tanpa mereka sadari, takdir sudah menuliskan ujian baru, ujian yang akan menentukan seberapa kuat cinta yang lahir di tengah badai. Keesokan harinya, suasana kantor Santosa Corporation mendadak tegang. Foto-foto kedekatan Wahyu dan Adelia di rooftop beredar diam-diam di kalangan internal perusahaan. Bisik-bisik penuh sinis terdengar di setiap sudut ruangan. "CEO kita jatuh hati pada kuli miskin," cibir salah satu karyawan. Ada yang menertawakan, ada pula yang iri, dan sebagian lagi memandang dengan rasa muak. Adelia berusaha tetap tenang, namun ia tahu gosip itu telah melukai wibawanya sebagai pemimpin. Sementara Wahyu, yang mendengar ejekan dari para karyawan, hanya bisa menunduk. Hatinya panas, tapi ia menahan diri. Baginya, menjaga harga diri Adelia jauh lebih penting daripada melawan hinaan. Namun, badai sesungguhnya datang dari dalam. Seorang direktur muda yang sejak lama menaruh ambisi merebut posisi Adelia, memanfaatkan situasi ini. Dialah Raka Wijaya, pria licik dengan wajah tampan penuh pesona. Diam-diam, ia menemui Jonathan Wirawan, musuh lama Adelia. "Jika kita bisa membuat Adelia jatuh karena cintanya pada lelaki miskin, maka perusahaan ini akan runtuh dengan sendirinya," bisiknya penuh kelicikan. Jonathan menyeringai puas. "Kau lakukan bagianmu, aku akan lakukan bagianku. Kita serang dia dari luar dan dalam, dan pastikan lelaki miskin itu menjadi sumber kehancurannya." Sebuah perjanjian kotor pun terjalin, menyatukan pengkhianatan dan dendam dalam satu langkah berbahaya. Malam itu, Wahyu mendapati dirinya dipanggil oleh sekelompok pria bersetelan rapi di parkiran gedung. Mereka adalah anak buah Jonathan yang menyamar. Salah satunya menyalakan rokok, menghembuskan asap ke wajah Wahyu. "Kalau kau benar-benar peduli dengan Adelia, tinggalkan dia. Karena kalau tidak, nyawanya yang akan jadi taruhannya." Ancaman itu menamparkan hatinya dengan kejam. Wahyu mengepalkan tangan, ingin sekali melawan. Tapi ia tahu, kata-kata mereka bukan main-main. Ia teringat tatapan lembut Adelia di rooftop, bagaimana wanita itu mulai membuka hati padanya. Bayangan kehilangan itu menyesakkan dada. Untuk pertama kalinya, Wahyu merasa benar-benar tak berdaya. Di sisi lain, Adelia merasakan ada yang berubah pada Wahyu. Pemuda itu mulai menjaga jarak, tatapannya sering kosong, dan senyumnya tak lagi tulus. Adelia gelisah, tapi ia tak tahu bahwa di balik perubahan itu ada luka yang dalam, luka karena ancaman yang memaksanya berpikir untuk melepaskan cinta demi keselamatan wanita yang ia cintai. Dan di sanalah pengkhianatan mulai menunjukkan taringnya. Bukan hanya musuh yang bergerak di balik bayangan, tapi juga orang-orang terdekat di lingkaran perusahaan Adelia sendiri. Luka pertama baru saja tergores, namun luka yang lebih besar tengah menunggu untuk merobek segalanya. Hari itu, Wahyu kembali ke proyek bangunan tempat ia dulu bekerja. Ia sengaja datang untuk menenangkan pikirannya, berharap suara palu dan besi bisa meredakan gejolak hatinya. Namun takdir berkata lain. Di sana,
Ia dihadang oleh sekelompok pria asing, wajah-wajah yang sudah ia lihat di parkiran malam sebelumnya. Mereka datang bukan sekadar memberi peringatan, melainkan untuk mempermalukannya di hadapan banyak orang. Jadi ini kuli yang berani mendekati CEO cantik. Salah satu dari mereka berteriak lantang, membuat para pekerja menoleh. Tawa ejekan pecah, bercampur dengan cemoohan. Wahyu mengepalkan tangan, hatinya terbakar. Ia tak tahan lagi jika kehormatan dirinya, apalagi nama Adelia, diinjak-injak begitu saja. Pria bertubuh besar mendorong dada Wahyu hingga ia hampir terjatuh. Kalau kau lelaki, buktikan dirimu di sini. Tantangan itu membuat darah Wahyu mendidih. Meski tubuhnya masih belum pulih sempurna, api harga diri menyala. Ia menatap tajam, aku bukan siapa-siapa, tapi jangan pernah hina orang yang aku lindungi. Pertarungan pun pecah. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Wahyu. Awalnya ia terdesak, tapi semangatnya bangkit. Otot-ototnya bekerja, setiap ayunan tangannya penuh tenaga dan amarah yang terpendam. Satu persatu lawan tumbang, sementara para kuli lain hanya bisa menonton dengan mata terbelalak. Mereka tak menyangka pemuda desa ini bisa bertarung sekuat itu. Di tengah pertarungan, Wahyu teringat pesan ayahnya di desa dulu, harga diri seorang laki-laki bukan diukur dari harta, tapi dari keberanian menjaga orang yang ia cintai. Kata-kata itu seperti bahan bakar di dadanya. Dengan tekad membara, ia menjatuhkan lawan terakhir dengan satu pukulan keras yang membuat pria itu tergeletak tak berdaya. Kerumunan pekerja bersorak, bukan untuk ejekan, melainkan kekaguman. Namun di balik sorak itu, mata-mata musuh segera melaporkan kejadian ini kepada Jonathan dan Raka. Kuli itu ternyata sulit dilumpuhkan, laporan mereka terdengar lewat telepon. Jonathan hanya menyeringai dingin, kalau begitu, kita buat dia memilih, cinta atau nyawa. Sementara itu, Adelia yang mendapat kabar. Pertarungan itu segera mendatangi Wahyu. Wajahnya cemas, tangannya gemetar saat melihat luka baru di tubuh pemuda itu. Kenapa kau selalu membahayakan dirimu? Suaranya parau, hampir menangis. Wahyu hanya menunduk, lalu berkata lirih, karena aku tak bisa diam melihat kehormatanmu diinjak. Mata mereka bertemu, dan di balik luka serta darah, ada sesuatu yang semakin jelas, cinta itu bukan lagi sekadar api kecil. Kini ia telah menjadi bara besar yang membakar hati mereka berdua. Namun mereka tak tahu, bara itu juga akan menarik badai yang lebih mengerikan. Di sebuah ruangan mewah dengan cahaya redup, Jonathan Wirawan duduk di kursi kulit hitam, menatap layar besar yang menampilkan rekaman pertarungan Wahyu di proyek. Senyum sinis menghiasi wajahnya. Anak desa itu ternyata lebih berbahaya daripada yang kita kira, ucapnya dingin. Ia menyalakan cerutu, asap putih melingkar di udara, seolah menyelimuti kebencian yang semakin tebal. Di sampingnya, Raka Wijaya menyilangkan tangan, matanya tajam. Semakin lama dia di sisi Adelia, semakin sulit kita menjatuhkannya. Reputasiku di Dewan Direksi pun mulai goyah karena dukungan padanya semakin kuat. Raka mengepalkan tangan, wajahnya dipenuhi amarah bercampur iri. Kita harus bertindak lebih keras, Jonathan. Kita hancurkan dia, beserta wanita itu sekaligus. Jonathan mengangguk perlahan. Aku sudah menyiapkan seseorang yang dulu pernah menjadi mimpi buruk bagi Adelia. Tatapannya tajam, penuh dendam lama yang belum padam. Dari balik pintu, muncullah sosok lelaki bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka. Matanya liar, dan setiap langkahnya memancarkan kebuasan. Dialah Arman, mantan kepala keamanan yang dulu dipecat Adelia karena pengkhianatan. Arman menunduk hormat, lalu tertawa rendah. Jadi akhirnya saat itu tiba juga. Aku akan pastikan wanita itu menyesali keputusannya membuangku. Dan kuli rendahan itu, akan kubuat berlutut sebelum kuhabisi. Suaranya serak, penuh kebencian. Jonathan tersenyum puas, sementara Raka tampak lega melihat sekutu baru yang berbahaya. Sementara itu, di sisi lain, Wahyu dan Adelia mulai merasakan ketenangan sesaat setelah pertarungan di proyek. Namun Adelia tahu, ancaman tidak akan berhenti. Ia sering terjaga di malam hari, memandangi kota dari jendela, bertanya dalam hati berapa lama ia bisa melindungi Wahyu dari bayangan musuh yang terus mengejarnya. Wahyu sendiri bertekad, apapun yang terjadi, ia tidak akan lari. Aku sudah terlalu lama hidup dalam ketakutan karena miskin dan diremehkan. Sekarang aku punya sesuatu yang harus kulindungi, Adelia. Tekad itu ia ucapkan dalam hati, meski ia tahu badai yang menanti bukan badai biasa. Di balik semua itu,
kabar kembalinya Arman menyebar cepat di lingkaran gelap Jakarta. Nama yang dulu ditakuti kini kembali menggema. Para preman jalanan yang dulu tunduk padanya mulai berkumpul lagi, membentuk kekuatan baru. Bayangan musuh lama benar-benar telah bangkit, membawa gelombang ancaman yang lebih mengerikan. Malam itu, di langit Jakarta yang mendung, kilatan petir membelah langit seakan menjadi pertanda. Pertarungan antara cinta dan dendam tidak bisa lagi dihindari. Musuh lama bangkit, dan Wahyu harus bersiap menghadapi badai yang akan menguji segalanya, cinta, keberanian, dan bahkan nyawanya sendiri. Malam itu, setelah api cinta di hati Wahyu dan Adelia semakin berkobar, keduanya duduk bersama di balkon rumah sakit, memandang langit Jakarta yang kelam namun bertabur cahaya lampu kota. Ada keheningan yang berbeda, bukan hening karena takut, melainkan hening yang dipenuhi harapan. Namun, di balik ketenangan itu, bayang-bayang musuh masih mengintai. Wahyu tahu, ini belum berakhir. Ia menatap Adelia dengan tatapan mantap, seakan berkata tanpa suara bahwa ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Adelia menggenggam tangan Wahyu erat-erat. Aku sudah lelah hidup dalam bayang-bayang ketakutan, Wahyu. Aku ingin melawan. Aku tidak mau terus berlari. Suaranya bergetar, tapi matanya bersinar penuh keberanian. Kata-kata itu membuat hati Wahyu semakin kuat. Ia menyadari, cinta mereka bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang perjuangan untuk meraih kebebasan dari ancaman. Di lubuk hati, Wahyu teringat kampung halamannya, ibunya yang selalu mendoakan, dan perjuangan hidupnya yang penuh keringat. Semua itu menambah bahan bakar tekadnya. Ia berjanji, bukan hanya akan melindungi Adelia, tapi juga akan membuktikan bahwa seorang kuli bangunan pun bisa berdiri tegak melawan ketidakadilan. Rasa rendah diri yang dulu sering menghantuinya, kini perlahan sirna, digantikan oleh keyakinan yang membara. Keesokan paginya, kabar buruk datang. Salah satu pekerja setia Adelia ditemukan tak bernyawa, jelas-jelas korban pengkhianatan dari dalam perusahaan. Pesan misterius ditinggalkan di dekat jasadnya, selanjutnya giliranmu, Adelia. Darah Wahyu mendidih. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman bisnis biasa. Musuh mereka sudah bermain kotor, dan jika dibiarkan, nyawa Adelia benar-benar dalam bahaya. Dengan wajah penuh amarah, Wahyu bersumpah di hadapan Adelia. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuhmu lagi. Kalau mereka mau perang, aku akan lawan sampai titik darah penghabisan. Suaranya berat, namun penuh keyakinan yang membuat Adelia menitikkan air mata, bukan karena takut, tetapi karena bangga memiliki sosok seperti Wahyu di sisinya. Mereka mulai menyusun rencana. Adelia menggunakan kecerdasannya di dunia bisnis untuk menelusuri siapa dalang di balik semua ini, sementara Wahyu mempersiapkan fisik dan mentalnya menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka bukan lagi sekadar korban, mereka kini bertransformasi menjadi pejuang. Untuk pertama kalinya, mereka berdiri bukan hanya sebagai pasangan, tetapi juga sebagai satu tim yang siap menghadapi badai bersama. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin jelas bahwa musuh yang mereka hadapi bukanlah orang biasa. Nama seorang rival lama ayah Adelia muncul ke permukaan, sosok yang pernah dihancurkan oleh keluarga Santosa, dan kini kembali dengan dendam yang membara. Wahyu merasakan bulu kuduknya berdiri, karena ini bukan sekadar persaingan bisnis. Ini adalah perang dendam yang bisa menelan siapa saja. Di tengah ketegangan itu, Wahyu berdiri di depan cermin, menatap dirinya yang penuh bekas luka. Ia menarik napas panjang dan berbisik, aku bukan lagi kuli miskin yang tak berarti. Aku adalah Wahyu Pratama, dan aku akan melawan demi cinta, demi keadilan, dan demi harga diriku sendiri. Saat itu juga, sebuah tekad baru lahir, menguatkan langkahnya menuju pertempuran besar yang sudah menunggu. Pertarungan terakhir itu tak terhindarkan. Malam gelap, di gudang tua pinggiran kota, Wahyu berdiri tegak menghadapi sekelompok preman bayaran yang dipimpin oleh rival lama keluarga Santosa. Udara dipenuhi aroma besi karat dan darah yang sudah menetes lebih dulu. Di balik punggungnya, Adelia bersembunyi dengan wajah penuh ketegangan, namun matanya tak lagi memancarkan ketakutan. Ia percaya pada pria yang berdiri di depannya. Lawan-lawan Wahyu datang dengan jumlah banyak, senjata tajam berkilat di tangan mereka. Tapi Wahyu tak gentar, ingatannya kembali pada masa-masa ia bekerja keras di desa, bagaimana setiap keringat yang jatuh adalah bagian dari perjuangan hidupnya. Kini, semua penderitaan itu membentuknya menjadi lelaki baja. Satu persatu, ia hadapi mereka dengan keberanian yang melampaui batas. Pukulan demi pukulan,
Tubuhnya penuh luka, tapi semangatnya tak pernah padam. Di puncak pertarungan, muncullah sang dalang, seorang pria tua dengan tatapan penuh dendam. "Anak kampung sepertimu berani menentangku," suaranya mengejek. Wahyu menatapnya lurus, darah mengalir di pelipisnya, tapi sorot matanya tajam bagai pisau. "Aku mungkin hanya anak kampung, tapi aku punya sesuatu yang tak bisa kau beli dengan uang, keberanian dan cinta." Kata-kata itu membakar api di dalam dirinya. Dengan sisa tenaga, Wahyu menerjang maju. Pertarungan sengit pecah, dan meski tubuhnya hampir roboh, tekadnya membuatnya menang. Dalang dendam itu akhirnya tumbang, meninggalkan teriakan kemarahan yang bergema sebelum akhirnya terdiam selamanya. Setelah pertarungan berakhir, Wahyu jatuh tersungkur. Adelia berlari memeluknya, air mata bercucuran di pipinya. "Kau sudah melakukan lebih dari apapun yang bisa kulakukan untukmu, Wahyu. Kau bukan lagi sekadar pelindungku, kau adalah bagian dari hidupku." Dalam pelukan itu, luka Wahyu seakan tak lagi terasa, digantikan oleh hangatnya cinta sejati. Hari-hari berikutnya, kabar kemenangan Wahyu dan keberanian Adelia tersebar. Para pekerja di perusahaan menaruh hormat, bukan hanya kepada CEO mereka, tapi juga kepada pemuda desa yang berani menentang arus. Nama Wahyu mulai disebut-sebut bukan hanya sebagai kuli bangunan, melainkan sebagai pahlawan yang lahir dari kesederhanaan. Wahyu tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia kembali ke desanya, membawa Adelia untuk pertama kalinya melihat tempat ia dibesarkan. Di sana, di hadapan ibunya dan orang-orang desa, Adelia dengan tulus menggenggam tangannya, seolah mengatakan bahwa cinta mereka tidak mengenal batas. Dari tanah desa itulah, cinta mereka tumbuh semakin kuat, berakar dalam kesetiaan dan pengorbanan. Legenda Wahyu Pratama pun mulai diceritakan, seorang kuli bangunan miskin yang dengan keberanian dan cintanya mampu menumbangkan dendam, menaklukkan musuh, dan memenangkan hati seorang CEO cantik. Sebuah kisah yang tak hanya berhenti di masa itu, tapi akan terus dikenang sebagai bukti bahwa cinta sejati bisa mengubah segalanya. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.